Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Nah saudara, cukup capek saya karena saya berjalan tadi mengelilingi hutan mangrove dan ternyata banyak sekali sampah-sampah plastik terutama yang tersebar berada di akar-akar mangrove ini. Menjadi sebuah keprihatinan memang. Nah, Sapa Redaksi mengunjungi tempat ini sebagai kepedulian dari kami, Kompas TV, terhadap isu-isu lingkungan, terlebih sampah-sampah plastik. Nah, pada episode kali ini, kami bersama dengan kawan-kawan dari Sungai Watch yang berinisiatif melakukan gerakan membersihkan sampah plastik yang ada di hutan mangrove ini, yang luasnya kurang lebih 22 hektar. Nah, ikut dengan saya ingin menjumpai mereka, pendobrak atau mereka yang inisiator melakukan gerakan bersih-bersih hutan mangrove dari sampah pada kesempatan kali ini. Untuk itu, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location di hutan mangrove. Terima kasih saudara. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Ray. Halo. Raymandi. Rayandi Butar-Butar. Waduh, luar biasa. Apa kabar Mas? Baik Mas. Sehat selalu nggih? Sehat selalu. Luar biasa. Terima kasih sudah datang. Harus bukan ini karena aduh. Jadi tadi kita berjalan sedikit, terus kita sampai di sini. Nah, kaget saya. Mas Ray, Bang Ray, kaget saya melihat kayak gini. Luar biasa, banyak sekali sampahnya. Saya tidak terpikirkan sebanyak ini gitu. Nah, kalau dilihat, mengapa ini bisa seperti ini? Kalau pengalaman dari kawan-kawan Sungai Watch lah ya, itu bagaimana sih sampah ini bisa terjadi akhirnya mereka ngumpul di sini. Gimana ceritanya mereka sedikit? Jadi gini sih Mas Didi, untuk yang kita pahami kan pertama itu pasti sampah ini kan nggak secara ajaib ya muncul di tengah mangrove gitu kan. Kita memahami itu pertama di nggak jauh dari sini kira-kira 100 meter itu ada waterways atau sungai. Jadi jadi sungainya ini mengikuti pasang surut air. Karena kan ini lokasinya tidak jauh dari hutan, dari laut ya, hanya sekitar 2 km gitu. Nah, jadi secara tidak langsung apabila airnya pasang, sampah-sampah yang terbawa dari sungai, dari hulu sungai, itu akan terbawa ke sini. Nah, karena ternyata akses jalannya juga yang di sebelah sini nih, akses jalannya itu kayak ada jembatan tapi kayak ada lubangnya juga, yang mana airnya juga mengalir ke sini. Bisa menerobos begitu? Menerobos ke sini gitu. Baik, jadi kalau kondisi, jadi di sebelah sana ada sungai? Iya, ada sungai. Sungai dari Denpasar? Dari kota? Dari Denpasar, dari ini sebutannya sungai bypass Ngurah Rai. Yang sungai bypass Ngurah Rai, ini terusannya sampai ke sini. Iya, jadi di atas itu juga kan ada pemukiman penduduk ya Mas? Iya. Yang mana kita lihat kalau dari Sungai Watch sendiri yang kita lihat itu mereka masih sering menempatkan sampah itu di belakang rumah, yang rumahnya itu berdampingan dengan sungai. Seperti itu. Baik, jadi sampailah dia di sini. Jadi air sungai ini mengalir kan pasti larinya ke laut. Ini yang membawa sampah-sampah ini. Nah, kemudian pada saat dia pasang, air akan naik, sampah ini bisa berjalan ya? Jalan sendiri dengan sendirinya. Sampai kemana-mana gitu, dan salah satunya ini posisi sedikit surut. Sudah sangat surut, baru kelihatan sampahnya. Luar biasa. Kalau nggak surut juga sampahnya kelihatan, tapi nggak akan kelihatan sebanyak ini. Mas. Tidak betul. Dan ya yang sangat memprihatinkan kan ini itu hutan mangrove yang lebat ya. Jadi kita yang lalu lalang di jalan raya sini biasanya
tidak mengetahui bahwasanya ada sampah yang terjebak di hutan mangrove ini. Gitu. Betul. Kalau dari jalan itu kan kelihatan hijau atasnya saja, betul ya. Iya. Sementara kalau kita faktanya di bawah begini. Waduh, jadi ini memang kalau kita lihat sampah-sampahnya sampah-sampah dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Ya, karena masih banyak juga masyarakat kita yang nakal, yang tidak mau membayar ke pengangkut sampah ya Mas, untuk biaya iuran atau apa. Mereka biasanya mencari alternatif lain, bisa jadi dibuang di pinggir sungai, dibuang di di tempat sampah yang tidak seharusnya, atau kita sebut illegal TPA ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita hanya tinggal waktu nih kapan sampah-sampah itu akan mengalir ke saluran air gitu. Nah, otomatis yang namanya ini kan kita katakan sebagai muara ya Mas. Betul. Nah, semua sampah itu akan berakhir di muara pada intinya, seperti itu. Waduh, ini yang terjadi ya. Kemudian bagaimana ada ide akhirnya tergerak lah gitu kan. Kok ini kita harus bersihkan nih Sungai Watts ini besar. Ini gimana ceritanya Bang Roy? Jadi gini Mas, sambil jalan sedikit nggak apa-apa ya. Ini dari bentuk keprihatinannya foundernya Sungai Watts ya Gigi, yang mana dia memulai ide untuk Sungai Watts itu sekitar tahun 2017. Jadi dia membuat video melalui kayaking dengan botol-botol bekas, kayaking dengan botol-botol bekas di Sungai Citarum, salah satu sungai paling berpolusi di dunia. Itu catatan World Bank loh tahun 2018. Jadi benar. Mereka berawal dari sana. Berawal dari sana keprihatinan, dan dia berpikir gitu. Kebetulan kan Gary ini sudah lama tinggal di Bali dan dia bersekolah juga di Bali. Jadi dia berpikir gitu, karena ini lingkungan saya, bagaimana caranya saya ikut andil menjaga kelestarian lingkungan di wilayah ini, seperti itu. Baik. Nah, akhirnya muncullah ide Sungai. Sebenarnya selain ide kita tidak cuman mengangkut sampah loh ini Mas gitu. Oke. Apa Tapi gini, bentuk dari edukasi itu bisa kita lakukan ketika kita memiliki aksi. Oke, betul. Jadi kita memungut sampah, atau kita katakan kita membersihkan kayak illegal landfill, terus sungai-sungai, muara, seperti itu. Ini bentuk dari edukasi kita juga gitu. Dan bentuk lain dari cara kita menggandeng masyarakat ataupun komunitas. Jadi kita berusaha untuk bagaimana caranya kita mengajak orang kalau kita tidak beraksi. Itu kan sangat susah ya Mas. Betul. Salah satunya muncullah ini. Dan yang kedua adalah kita buat jaring atau trust barrier kita sebutnya. Tujuannya trust barrier ini juga ketika kita menyampaikan informasi ke masyarakat, Bu, tolong jaga sungainya, Pak, tolong jaga sungainya. Kamu bikin apa di sungai ini? Kan nggak ada Mas kalau nggak ada wujudnya. Betul. Akhirnya kita memberikan, kita sudah memasang jaring, kita sudah menempatkan jaring, dan jaring ini akan setiap hari akan dikelola dari Sungai Watts. Tim Sungai Watts akan turun setiap hari untuk ambil sampahnya. Oh gitu. Iya, dari situ juga kita akan melakukan pendataan, kita akan melakukan brand audit. Brand audit itu, kalau Mas tahu ini kan ada barcode ya. Nah, dari sini kita tahu siapa sih perusahaan mana sih yang paling memberikan polusi di sungai. Nantinya akan seperti itu Mas, untuk saset-saset yang memiliki barcode. Karena kalau kita umpamanya tidak memiliki data, kita tidak punya kekuatan untuk berbicara. Seperti itu, kita tidak punya kekuatan untuk menegur juga, seperti itu Mas. Waduh, luar biasa. Jadi memang selain mengambilin sampah, sebetulnya Sungai Watts juga memfasilitasi jaring-jaring pembatas ini. Iya. Di sungai-sungai di Denpasar dan di Badung. Di Badung, di Denpasar, sampai kita sampai ke Tanah Lot. Sampai ke Tanah Lot. Kita programnya seperti itu. Jadi kita untuk memasang jaring juga kita tidak, di sana ada sungai, ayo kita pasang, tidak seperti itu. Biasanya kita melakukan yang namanya peer mapping atau studi sungai. Jadi fungsinya itu adalah gimana caranya kita memasang ini efektif. Cabangnya kan banyak, yang dimana posisi akses mana nih yang harus kita tutup di awal gitu, biar sampah ini nggak mengalir ke tempat lain gitu. Justru kan semakin sulit dibersihkan, seperti itu. Akhirnya dengan report mapping tersebut kita akan mengkalkulasi. Dari situ kita dari pemerintah ya, pemerintah desa gitu. Tempat. Kita sebutnya perbekal kalau di Bali, sama perbekal banjarnya lagi. Jadi tetap melibatkan mereka. Tujuannya juga supaya sebenarnya warganya ini yang tergerak gitu kan, supaya warganya lebih tergerak. Karena kan kalau mereka sudah lihat, mereka akan nanya tuh ke Pak perbekalnya, Pak ini apa gitu. Biasanya kita juga mengadakan sosialisasi Mas. Jadi ketika kita memasang jaring, kita berusaha untuk mengundang beberapa
bisa dikatakan kayak petinggi di masyarakat sekitar lah. Oke. Kayak Pekaseh gitu kan, yang didengarkan masyarakat, tetua-tetuanya. Nah, kita akan melihat tokoh setempat ya. Tokoh setempat, ya benar. Tokoh setempat, kita akan menunjukkan ini loh yang kita pasang Pak dengan tujuannya seperti ini. Ada pertanyaan tuh muncul, biasanya mereka nanya, terus yang bersihin siapa? Seperti itu. Nah, disitulah kita masuk semua pembersihan dan proses yang ada itu akan ditanggung oleh Sungai Wos. Lalu kemudian misalnya kita sudah jalan begitu, apa yang salah nih kemudian kok masih aja begini nyampe ke sini? Bagaimana nih Pak? Bang Rey? Kalau ini kan bisa dikatakan bentuk sampah kompleks ya Mas. Kalau Mas lihat ini sebenarnya sampah bukan sampah segar. Jadi ketika kita sudah mulai memasang jaring bukan berarti sampah itu otomatis stop, bukan. Kita nggak bisa menjamin 100% tidak akan ada sampah di tempat tersebut, bukan. Tapi bagaimana caranya kita bijaksana untuk mengedukasi masyarakat dengan adanya objek yang kita tunjukkan seperti itu. Dan selama ini kan untuk hutan mangrove ini belum ada sama sekali yang turun secara total selama 7 hari non-stop untuk membersihkan ini gitu. Dan melihat dari kedalaman sekitar 80 meter lumpurnya, ini kalau kita angkat, itu sampah menahan masih ada di bawah. Jadi sampah semua segini? Sampah semua. Di bawah? Di bawah itu sampah semua. Gitu. Jadi PR yang sangat panjang untuk pembersihan ini. Nah, kemudian kan ini ada inisiatif untuk melakukan gerakan mulai dari minggu lalu lah ya. Ini sudah berjalan 7 hari, 6 hari. Berjalan 7 hari. Nah, ini kegiatannya seperti apa sebetulnya? Kalau untuk kegiatannya, jadi seperti ini Mas. Pertama kan kita kirim tim karena adanya laporan dari kita katakanlah masyarakat yang memang mengetahui Sungai Wos. Nah, mereka mengirimkan beberapa gambar, mengirimkan beberapa video, dan kita mengirimkan tim untuk survei. Untuk survei bagaimana lokasinya, seperti apa lokasinya gitu. Setelah itu kita pelajari kurang lebih 2-3 hari. Kita lihat, kita kalkulasi berapa orang yang dibutuhkan, seperti itu. Baru kita melakukan pembersihan. Nah, ini kan sudah di mapping dari ujung jalan Mas masuk tadi sampai ke sini. Jalan bypass itu ya? Bypass itu sudah di mapping ya untuk lokasinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan melakukan sorting secara langsung. Nanti Mas akan lihat proses sortingnya setelah diambil itu diapain sih sampahnya seperti itu. Iya. Jadi akan ada pertanyaan juga setelah ini akan ada berapa akan diapain gitu kan sampah ini, apakah cuma dikumpulin saja. Dan saya juga ingin tahu nanti sudah dapat berapa nih untuk 7 hari. Tapi nanti kayaknya kita harus ke dalam lagi. Kalau nggak salah Mr. Gary ada di dalam ya? Mr. Gary ada di dalam. Dalam ya? Kita nanti ke sana ya? Boleh ya. Nanti kita akan lihat Mr. Gary ada teman karena ini sangat unik ya Mas. Oke. Menyaksikan secara langsung gimana prosesnya. Oke, siap. Baik, nah saudara, tetap bersama kami di tengah hutan mangrove ini. Kita akan menjumpai Gary, founder dari Sungai Wos. Sambil jalan ya Pak, yuk. Ayo, luar biasa nih.